Lapor Ekstrator Android Utomo, mahasiswa Kemar Akademi 156888956, siap melaksanakan ujian skripsi. Siap, balik tempat. Sebelumnya diingatkan perkenalkan diri, nama saya Ekstrator Android Utomo, merupakan AKP. Awal dinas saya berada di Polres Jakarta Pusat dan terakhir saya menduduki jabatan sebagai Kadifdus Polres Metro Jakarta Pusat. Ini adalah ekspresi seorang ibu yang khawatir ditelepon orang tidak dikenal, kemudian memberitahukan bahwa anaknya kecelakaan atau saudaranya kecelakaan atau ditangkap narkoba, dan kemudian pelaku meminta sejumlah uang kepada korban yang akhirnya menimbulkan kesakitan yang mendalam, baik dari segi perasaan atas khawatir maupun kerugian secara materi. Itulah kenapa kami tergerak untuk meneliti kejahatan penipuan melalui media elektronik ini. Ada beberapa indikator, ada 3 indikator yang membuat saya semakin yakin melaksanakan penelitian ini. Indikator yang pertama adalah bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dan jumlahnya berlipat ganda. Bahkan pada tahun 2014 jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 88,1 juta pengguna internet. Indikator kedua saya dapatkan dari Polres Jakarta Pusat bahwa jumlah kejahatan penipuan melalui media elektronik meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2013 sampai 2015. Dan pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 14,57% dari total keseluruhan. Indikator ketiga yang semakin membuat saya semakin yakin bahwa dari 276 kasus pada tahun 2014 tidak ada satupun kasus yang dapat terungkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Adapun penelitian yang saya laksanakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, serta pengolahan dokumen. Adapun data primer yang saya dapat yaitu berasal dari Kapolres Jakus, Kabar Perencanaan, Kasat Bimas, Satreskrim, Kadifreskrim, penyidik Satreskrim, korban penipuan, serta pegawai bank yang membidangi masalah e-commerce. Data sekunder yang saya ambil berasal dari rekap laporan polisi, rekap penyelesaian perkara, rencana kerja tahunan Polres Metro Jakarta Pusat, serta DIPA. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tidak lupa dalam penarikan kesimpulan saya memperhatikan adanya triangulasi untuk kesesuaian dari beberapa fakta. Saya juga menemukan 11 modus kejahatan penipuan melalui media elektronik didapat dari hasil RKPLP yang terdiri dari modus pertama diduduki oleh modus penjual barang, selanjutnya diikuti dengan modus mengaku saudara, kemudian beraniak, mengaku polisi, berpura-pura kecelakaan, mengaku sebagai atasan, menawarkan pekerjaan, agen travel, SMS pelunasan pembayaran, dana pensiun, dan mengaku sebagai agen pulsa. Saya menemukan faktor-faktor yang terjadi kejahatan berdasarkan Cohen dan Kelsen dalam penelitian kritis teori. Ada 3 hal yang mempengaruhi terjadi kejahatan dari pelaku, korban, dan pejabat. Namun, pada studi kasus saya kali ini, saya menemukan bahwa media elektronik juga berpengaruh dalam terjadinya kejahatan penipuan melalui media elektronik. Media elektronik, saya menemukan bahwa 55% menggunakan media internet sebagai sarana melakukan kejahatannya, menggunakan telepon sebanyak 37%, dan menggunakan kombinasi dari keduanya sebanyak 9%. Selain itu, ada 3 hal yang mempengaruhi terjadi kejahatan penipuan, yaitu desain keamanan produk dan jasa, pengetahuan calon korban akan modus kejahatan, serta pola perilaku calon korban. Kesimpulan yang kedua, Polres Metro Jakarta Pusat belum melaksanakan strategi pemolisian sesuai dengan kaidah konsep dan teori. Adapun kelemahan Polres Metro Jakarta Pusat adalah tidak hanya hubungan kemitraan yang dibentuk oleh Polres Jakarta Pusat dengan para stakeholder. Yang ketiga adalah perlu dikembangkan sebuah pola pencegahan kejahatan yang komprehensif, yang ideal, yang melibatkan seluruh stakeholder. Untuk itu, langkah kejahatan tersebut harus dilaksanakan ke dalam 3 tataran, yaitu tataran fundamental, instrumental, serta implementasi secara simultan. Saya pernah memberikan 3 saran, yaitu yang pertama, perlu dibentuk sistem penghiburan informasi terkait segala hal berkenaan dengan kejahatan penipuan ini. Yang kedua adalah mengadakan pendamping pada setiap masing-masing stakeholder yang berfungsi untuk memudahkan hubungan Polres dengan masing-masing stakeholder. Yang ketiga adalah meningkatkan sarana prasarana dan teknologi. Sekian, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksi. Yang pertama mengenai saya mulai dari tentang statement. Sesungguhnya saudara mahasiswa itu ingin melakukan penelitian apa? Melalui pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik. Melalui pencegahan kejahatan penipuan. Ingin meneliti yang meneliti itu apa? Yang ingin diteliti itu apa? Kejahatan penipuan melalui media elektronik. Kejahatan penipuan melalui media elektronik. Media elektronik. Kejahatan penipuan melalui media elektronik itu menggunakan apa saja? Ada dua sarana, yaitu menggunakan telepon dan menggunakan internet. Yang dipilih yang mana? Dalam penelitian ini saya meneliti dua sumber. Ya. Dan penelitian ini saya meneliti menggunakan dua sarana tersebut. Kenapa? Karena keduanya sama-sama pelakunya anonim dan sama-sama pelaku. Yang diteliti yang mana? Dua-duanya saya teliti. Kejahatan melalui media elektronik. Siap. Sekarang sebutkan media elektronik apa saja? Elektronik, telepon, komputer, televisi, radio, internet. Komputer ya. Siap. Komputer bisa sekarang dengan menggunakan ini udah bisa pakai ini udah hampir sama dengan komputer juga. Siap. Fitur-fiturnya udah hampir sama. Lantas yang diteliti yang semua yang menggunakan media elektronik yang terdapat kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat. Tapi di sini cuma pakai telepon aja. Siap. Telepon dan internet. Yang radio bagaimana? Kebetulan selama saya meneliti 3 tahun tidak ada penipuan yang menggunakan radio. Yang televisi bagaimana? Belum ada lapornya di Jakarta Pusat. Jadi yang diteliti yang maunya apa? Yang telepon dan internet. Fokus penelitian. Siap. Jadi kalau kita katakan di sini ada pertanyaan penelitian tentang karakteristik daripada kejahatan, karakteristik kejahatan penipuan melalui media online. Kira-kira karakter, spesifikasi, atribut, simbol-simbol, tanda-tanda kekhususan daripada kejahatan dengan kejahatan itu tanda-tandanya apa? Dari desain website Saja satu menggunakan media elektronik. Yang apa saja? Yang kedua, pelaku sama korban biasanya nggak ketemu. Wah, betul. Itulah karakter. Karakter seperti itu. Apa tiga lagi? Kebanyakan tidak saling mengenal. Benar? Kalaupun mengenal, biasanya pelaku akan menyamarkan identitasnya. Dari semua tulisan ini masalahnya apa? Bahwa belum ada strategi ideal yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat dalam strategi apa? Strategi kepolisian yang ideal dalam melakukan pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Saya bisa kata pusat sudah, masalah identifikasi masalah sudah, untuk penegakan hukum sudah, belum ada hasilnya, tapi sudah ada usaha. Dia ada beberapa step. Kalau saya melihat latar belakang masalah tidak ada di situ. Kan ingin melakukan, ingin mengetahui sampai sejauh mana strategi pencegahan kan? Pencegahan kan? Siap. Strategi pemolisian dan pencegahan. Siap. Atau yang ini, yang penindakan. Yang mana? Pencegahan. Nah, Siap. saya nggak lihat di sini. Kalau saya lihat latar belakang ini justru mengarahkan saya. Ya, latar belakang ini justru mengarahkan saya. Tidak ada satupun di antara seluruh kasus melalui media elektronik yang terungkap. Ini kira-kira dari saya ya. Tapi secara keseluruhan ini sudah baik. Ya, juga gunanya sekolah juga baik kan. Untuk mendapatkan kesempatan. Tapi secara keseluruhan sudah baik. Oke, kemudian kita break untuk proses penilaian. Setelah mengadakan penelitian terhadap hasil ujian serta penilaian tulisan terhadap skripsi yang berjudul Strategi Pemolisian Kejahatan
penipuan melalui media elektronik Polres Metro Jakarta Pusat. Dengan ini memutuskan putri mahasiswa TIX Narto Anda Purangkono, mahasiswa pangkat dan RPM Pangkat Lahir di sini, dalam pelaksanaan ujian skripsi sampai Indonesia dinyatakan lulus dengan cara perbaikan skripsi untuk dapat disertakan dalam yudisium dan wisuda sarjana sehingga berhak menyandang gelar sarjana Indonesia S3. Ujian kami laksanakan, laporan selesai.